Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini adalah hasil retake kedua untuk ngebahas laptop ini. Karena sebelumnya gue udah sempet tag untuk syuting video laptop yang satu ini, tapi karena SD card-nya tiba-tiba mati mendadak, jadinya semua filenya hilang begitu saja. Jadi ini adalah HP Envy 13 AQ1016TX yang akan gue bahas. Yang mungkin ada di antara kalian yang memang lagi work from home dan kalian masih tetap pengen pakai laptop yang portable sehingga kalian bisa bekerja di spot-spot rumah kalian, nggak cuma diem di satu tempat aja seperti kalian menggunakan PC. Dan mungkin setelah pandemik ini, jadi kalian masih tetap bisa bawa pergi laptop ini kemana-mana setelah semuanya nanti selesai. Amin ya. Jadi untuk HP Envy 13 AQ1016TX ini dia menggunakan platform Intel bukan AMD, karena biasanya yang kita temuin itu adalah HP Envy X360. Jadi ini nggak ada X360-nya, melainkan ini bukan 2-in-1 laptop ya, jadi nggak termasuk ultrabook juga. Desain khas dari HP Envy sendiri nggak dihilangkan sama sekali, jadi kalau memang dilihat sekilas kalian udah pasti sadar bahwa ini adalah HP Envy, meskipun ini bukan tipe yang X360. Dan ini tipis banget untuk ukuran sebuah laptop yang memang di dalamnya terdapat discrete GPU, karena memang di dalamnya ini ada discrete GPU-nya. Untuk beratnya sendiri, laptop ini ada di angka 1,17 kg, jadi masih di bawah 1,2 kg, dan untuk ketebalannya itu cuma 1,47 cm. Jadi memang ini udah tipis banget karena berada di bawah 1,5 cm. Dan saking tipisnya lagi, laptop ini untuk port USB-nya dia itu menggunakan semacam kayak bukaan atau engsel untuk USB Type A-nya. Jadi memang itu untuk menjaga ketebalan dari laptop ini. Jadi laptop ini bisa mencapai angka 1,47 cm tadi. Port USB yang jenisnya seperti ini sebenarnya udah ada di seri Spectre, dan kalau kita bicarain soal fitur yang memang udah ada di HP Spectre, ini nggak cuma USB-nya aja, tapi juga ada kamera kill switch di mana kita bisa mematikan penuh power dari webcamnya sehingga webcamnya benar-benar 100% nggak bisa diretas sama orang. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa USB Type-C yang di sini memang ada tanda petirnya, tapi ini bukan USB Thunderbolt 3. Melainkan ini sebagai tanda aja bahwa USB 3.1 Type-C yang ada di HP Envy 13 yang satu ini itu udah mendukung power delivery dan juga output display untuk monitor-monitor yang memang udah menggunakan USB Type-C. Lalu kalau kita bicarain soal build quality-nya seperti apa, gue bisa bilang ini build quality-nya memang sangat-sangat premium. Dan kalau misalkan harus dibandingin sama HP Pavilion yang memang kayaknya secara model, secara kasat mata kalau dilihat-lihat itu mirip sama Envy, gue bisa bilang build quality-nya jauh berbeda dengan HP Pavilion. Dan baru kerasa kalau kalian memang megang langsung perbedaannya seperti apa antara HP Pavilion dan juga HP Envy 13. Untuk laptop yang tebelnya kurang dari 1,5 cm, gue bener-bener suka sama keyboardnya, karena keyboardnya ini punya travel yang cukup dalam, ada LED backlit juga pastinya, dan ukuran keycaps-nya ini dia nggak terlalu kecil dan masih memiliki jarak antara caps dan caps lainnya gitu. Jadi buat ngetik-ngetik itu memang enak banget. Ditambah lagi yang paling gue senengin dari HP ini selalu ya, setiap notebook consumernya atau ultrabooknya itu punya touchpad yang ngelebar ke samping. Bener-bener lebar banget, bahkan untuk ukuran laptop 13 inch ini udah termasuk lebar. Dan feel untuk pakai touchpadnya juga memang cukup smooth. Lalu ditambah lagi di sini udah ada beberapa security, diantaranya itu adalah fingerprint sensor dan juga ada Windows Hello untuk webcamnya. Lalu yang selanjutnya mau gue bahas adalah soal layarnya. Layarnya di sini menggunakan panel IPS, ukurannya 13,3 inch, resolusinya Full HD, sRGB-nya mendekati 100%. Tapi sebenarnya ada yang mau gue komplain sedikit ke HP di Envy 13 ini. Kenapa layarnya untuk Envy 13 ini nggak dikasih touchscreen? Sementara kemarin di HP Pavilion 13 itu dia udah dikasih touchscreen dengan harga 7 jutaan. Bahkan kualitas panelnya juga nggak bisa dibilang sembarangan untuk Pavilion 13. Jadi mungkin ke depan nanti saran gue untuk HP sebisa mungkin Envy 13 meskipun ini bukan X360, seenggaknya kasih touchscreen lah. Dan untuk ininya, untuk hinge-nya ini juga belum 180 derajat ya, karena memang ini ditujukan untuk laptop consumer premium bisnis lah kali ya. Dan di bagian bawahnya ini dia sedikit terangkat untuk lubang udara. Dan balik lagi, meskipun ini adalah laptop yang tipis banget di bawah 1,5 cm,
ini punya speaker yang memang bagus. Speakernya ini dari Bang & Olufsen dan kualitas suaranya itu nggak cempreng. Biasanya laptop yang tipis banget kayak begini pasti bassnya itu nggak akan kerasa, terus suaranya tuh kayak treble doang. Tapi ini nggak, kalian benar-benar bisa nikmatin nonton film di atas kasur kalian atau sembari kerja, sembari dengerin musik, itu masih bisa enak banget untuk dinikmatin meskipun kalian nggak pakai speaker lagi. Karena sekarang nih lagi banyak banget nih tontonan-tontonan untuk akun-akun premium yang lagi digratisin. Siapa tahu kalian memang mau menikmati nonton di laptop ini di atas kasur sembari rebahan dan dengan layar yang bagus, dengan speaker yang bagus. Lalu kalau kita bicara soal spesifikasi dasarnya, jeroannya seperti apa? Ini spesifikasinya dia menggunakan Intel Core i5 10210U. Ini masih yang 14 nanometer. Bedanya apa sama yang 10 nano? Yang 10 nano itu dia ada Intel Iris grafiknya aja sih sebenarnya. Kenapa nggak ada Intel Irisnya juga? Karena memang di sini ditambahin discrete GPU, yaitu GeForce MX 250. Lalu untuk RAM-nya 8GB DDR4 bisa di-upgrade hingga 16GB dual channel. Lalu ada NVMe SSD-nya 512GB. Kalau mau di-upgrade ke 1TB juga silahkan. Wi-Fi AC dan juga Windows 10 udah include di dalam laptop ini. Lalu kalau kita bicara soal performance-nya seperti apa, sebelum masuk performance-nya, di sini ada utility seperti Simple Profile. Ada beberapa profil yaitu comfort, recommend, dan juga performance. Nah, untuk daya tahan baterainya sendiri, pengujiannya itu menggunakan profil comfort dan di setting power saving untuk baterainya. Karena di sini diklaim sama HP daya tahan baterainya itu up to 18 jam katanya. Tapi sejauh pengujian gua ini, gue bisa mendapatkan sekitar 11 jam dengan WiFi on, internetnya juga nyambung. Lalu ini adalah pengujiannya menggunakan video playback 1080p. Mungkin jenis pengujian dari HP yang memang berbeda. Mungkin brightness-nya diturunin pol, mungkin WiFi-nya mati, mungkin nggak menggunakan internet sama sekali, atau cara pengujiannya seperti apa, pastinya bakalan berbeda-berbeda. Dan pastinya juga setiap skenario untuk pengujian baterai, untuk daya tahan baterai itu pasti bakalan berbeda-beda juga setiap user. Lalu untuk performa CPU seperti biasa ada di Cinebench R15. Di sini untuk profile comfort-nya itu mendapatkan skor 217. Recommend itu mendapatkan skor 502 dan performance itu mendapatkan 505. Sementara untuk suhu CPU-nya sendiri di comfort itu ada di angka 67, recommend ada di angka 93 maksimalnya, dan performance itu ada di angka 86. Jadi kalau misalkan kalian penggunaannya itu memang cukup berat, gue sih menyarankan sepertinya performance itu lebih oke kalau misalkan kita ngelihat suhunya di sini. Tapi pengujian gue ini menggunakan Cinebench R15 yang memang sebenarnya untuk 4D image itu nggak cocok dengan laptop ini. Jadi pastinya bakalan maksa banget tuh skenario stress test yang gue jalanin. Jadi kalau misalkan penggunaan beratnya masih dalam ruang lingkup CPU low voltage seperti Core i5 10210U, gue rasa suhunya nggak akan setinggi itu. Dan kalau penggunaannya ringan-ringan aja, tentu profile comfort ini bakalan nyaman banget dipakai. Karena suhu maksimalnya di sini buat jalanin Cinebench saja masih di angka 67, sehingga nanti di area keyboardnya itu jadi nggak terasa panas. Lalu untuk performa GPU-nya seperti biasa ada di 3D Mark. Untuk 3D Mark 5 Strike-nya ada di angka 2962. Sementara untuk 3D Mark Time Spy-nya ada di angka 1324, dan ini untuk GPU-nya hanya di profile recommend aja yang gua tes. Untuk suhu GPU-nya sendiri, untuk profile performance ada di angka 72, comfort ada di angka 57, dan recommend ada di angka 73. Jadi untuk GPU sendiri sama ya, sebenarnya lebih idealnya ada di profile performance jika memang penggunaannya berat. Karena suhunya ternyata masih tetap lebih rendah daripada recommend. Karena kalau recommend tuh dia pakai semacam sensitivity gitu. Jadi kalau misalkan nanti suhunya nyampe ke angka sekian, nanti fan-nya baru mulai kebut gitu. Sementara kalau performance dia dari awal memang udah dibikin kebut. Nah, gimana kalau misalkan laptop ini dipakai untuk editing video yang memang rata-rata orang kebanyakan pakai itu Adobe Premiere. Nah, untuk Adobe Premiere sendiri sebenarnya bisa diandalkan apabila kalian ngedit videonya itu dengan raw footage 1080p. Untuk 1080p ini dia previewnya itu bisa dipakai full kalau misalkan kalian mau menggunakan efek atau color grading. Tapi kalau footage-nya 4K sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalian nggak bisa preview full. Paling previewnya setengah atau seperempat kalau memang kalian mau nambah-nambahin color grading dan sebagainya. Lalu untuk encoding atau renderingnya sendiri, kalau CPU only jelas lama karena CPU yang satu ini low voltage ya, dan cuma 4 core 8 thread.
Tapi kalau misalkan kalian mengaktifkan fitur CUDA Core-nya, itu pastinya bakal ngebantu jauh berkali lipat, dan itu untuk ngerender video Full HD juga bakalan berasa banget. Hasil pengujian yang gua kasih lihat ini cuma raw footage aja yang gua encoding, jadi pastinya angka yang kalian lihat ini untuk hasil rendernya bakalan berbeda sama project video editing kalian. Lalu untuk performa SSD-nya nih, nah di sini yang gua salut sama HP karena selalu kasih SSD NVMe yang kenceng. Karena di sini pas dites di Crystal Diskmark, read-nya ada di angka 3,3 GB per second dan write-nya ada di angka 1,9 GB per second. Jadi ini termasuk kencang untuk sebuah NVMe SSD yang belum di rate 0. Lalu kalau misalkan dipakai buat main game gimana? Meskipun NV13 ini memang bukan diperuntukkan untuk gaming, tapi bukan berarti laptop ini nggak bisa dipakai untuk bermain game. Jadi di sini untuk game yang gua tes itu semuanya ada di resolusi 720p. Untuk game pertama itu ada di CS:GO. Untuk CS:GO ini setting very low, rata-rata udah dapat di angka 150. Lalu selanjutnya adalah Dota 2, setting fastest di 720p juga. Rata-ratanya mendapatkan di angka 132. Lalu untuk GTA 5 720p setting normal ini masih lumayan banget karena bisa ngedapetin angka 67 rata-rata FPS-nya. Tapi balik lagi gue ingetin bahwa market laptop ini bukanlah untuk kalian-kalian yang memang fokusnya itu pengen bermain game di laptop ya. Jadi jangan pernah membandingkan laptop kelas bisnis seperti ini ke laptop-laptop gaming yang memang kalau kita bicarain soal spesifikasi dan harganya, mungkin harga laptop ini bakalan setara dengan laptop gaming yang memang secara spesifikasi punya performance lebih untuk menunjang kebutuhan gaming. Tapi kalian kan nggak bakalan dapetin laptop yang tipis 1,47 cm, beratnya cuma sekitar 1 kg doang. Itu kalian nggak akan bisa dapetin di laptop gaming. Kalaupun ada yang tipis-tipisnya segitu di bawah 2 cm aja, pasti itu harganya udah 30 atau 40 juta. Jadi kesimpulannya soal HP NV13 AQ1016 Tx ini, tadi gue udah bilangin bahwa laptop ini pastinya nggak bisa direkomendasikan secara penuh apabila kalian pengen cari laptop yang bisa buat bermain game. Tapi meskipun lagi dalam keadaan WFH ini sekarang, seenggaknya laptop super tipis seperti ini kalian bisa bekerja dimanapun di spot-spot rumah kalian. Mau kerjanya di dapur, mau kerjanya di kamar, mau kerjanya di ruang tamu, mau kerjanya di kamar mandi, itu kalian bisa bawa laptopnya. Untuk editing juga performanya cukup memuaskan karena memang laptop ini masih memiliki performa yang bagus untuk editing video dengan editing-editing yang nggak terlalu rumit lah bisa dibilang. Lalu selanjutnya keunggulan laptop ini juga ada di daya tahan baterainya yang memang panjang, daya tahan baterainya. Desain yang fancy juga menjadi daya tarik utama dari laptop ini. Nggak lupa juga soal kualitas layarnya yang memang bagus. Tapi dengan catatan, gue pengen HP tolong banget ini mah ya. Tolong banget NV13 kedepannya dikasih touchscreen. Biar nggak kalah sama Pavilion 13 yang harganya 7 jutaan tapi udah touchscreen. Semoga nanti HP bisa ngeluarin lagi deh NV13 yang udah di refresh dengan layar touchscreen. Lalu dari tadi gue udah ngebahas kira-kira harganya berapa. Untuk harga resmi dari HP-nya sebenarnya ada di angka 14,9 juta rupiah. Tapi kalau gue cek di beberapa e-commerce itu ada yang jual 14,2 juta, ada juga yang jual 14 juta ngepas. Jadi pinter-pinter aja kalian cari-cari di online store favorit kalian dan pastiin itu bergaransi resmi. Oke, kira-kira menurut kalian gimana NV13 AQ1016 Tx ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.